Shalom. Shalom. I hope you are still awake. Saya berharap saudara semua masih bangun semuanya. And I hope you have a little bit of space in your spiritual stomach left for me. Jadi dan juga saya berharap saudara masih ada ruang khusus sisa di perut rohani saudara tersisa supaya bisa diisi di bagian ini saudara. We've already heard so much great teaching, wonderful ideas. Karena kita sudah dengar banyak sekali pengajar-pengajar yang baik sekali saudara dari para pengajar-pengajar yang luar biasa. And I'm really impressed by the vision of our brother and sister and what they're trying to do here in the city. Dan saya sangat terkesan sekali dengan Bapak Ibu yang sudah siarkan visi yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan di tempat ini. So, I believe that what I'm going to share in this last session, though, will help you to also get a better idea of how to go forward. Ya, saya percaya saudara yang akan saya sharekan nanti ini saudara di sesi terakhir ini akan bisa menolong saudara semua untuk bisa maju lebih jauh lagi. So, are you ready? Jadi pertanyaannya, apakah saudara siap? Yes. All right. Quickly, just stand on your feet. Oke, dengan cepat saudara bangkit berdiri semuanya. Turn to the person next to you. Kemudian saudara lihat kepada kiri kanan saudara. Give them a hug. Berikan pelukan saudara. A back rub. Ya, pelukan yang hangat laki-laki sama laki-laki ya saudara ya. Great. Oke. Now just stand this whole session while I teach. Oke, dan semuanya sambil berdiri ya sepanjang sesi ini, oke? No, it's okay. You can sit down. Thank you. Bercanda aja saudara, duduk saudara silakan. All right. Okay, that's okay, brother. I am wanting to share. I'm going to go fast because I'm kind of combining two messages in one. Saya saudara akan cepat sekali hari ini, sore ini, karena saya harus menggabungkan dua sesi jadi satu sesi saudara. And what I'm wanting to do is to help us to understand how to think in a strategic way. Jadi saya ingin menolong saudara untuk bagaimana sih berpikir dengan cara strategis. And to develop strategic teams with a practical, measurable agenda. Dan juga untuk mengembangkan sebuah tim yang strategis, yang bisa membuat agenda yang bisa diukur dengan secara prakteknya. This is what I do around the world, helping teams in over 50 countries. Dan ini yang saya lakukan di seluruh dunia, saudara, lebih dari 50 negara, saudara, menolong timnya. And the things I'm going to share with you, they work in any country. If Christians will do these things, amazing impact. Dan yang saya akan sharekan kepada saudara, ini adalah hal-hal yang memang bisa dikerjakan di berbagai situasi, jika setiap orang Kristen mau lakukan itu pasti bisa dilakukan. Alright, so what I want to do is, let me back up here. Yesterday I explained Oke, kemarin saya jelaskan that to change the world, bahwa untuk mengubah dunia, to truly transform a city, untuk benar-benar bisa mentransformasi kota, you can have amazing amount of prayer and revival. mungkin saudara bisa punya doa-doa yang luar biasa dan kebangunan rohani yang luar biasa. And church growth. Dan juga mungkin ada pertumbuhan gereja. All of that is important. We need that. Dan memang itu semua penting dan kita butuh itu. But to change the city Tetapi untuk mengubah sebuah kota in a major way, di dalam sebuah hal yang luar biasa, there's one more thing that has to happen. ada satu hal yang harus terjadi. You have to train leaders for the positions of influence in the city. Saudara harus bisa melatih para pemimpin-pemimpin untuk ada di dalam sebuah kedudukan yang berpengaruh di kota itu. When Christians do that, Jadi pada saat orang Kristen kerjakan hal ini, God changes the nation. maka Tuhan akan mengubah bangsa. I've proven this in my research throughout church history. Saya sudah membuktikan ini dari penelitian saya dalam melihat sejarah. And I'm excited because I believe many of you are starting to take this mission seriously. Dan saya sangat bersemangat karena saya melihat ada beberapa dari saudara sudah menganggap misi ini secara serius. But here's how it all starts. Tetapi bagaimana Tuhan di sini memulainya? We have to renew our minds. Bahwa kita harus memperbarui pikiran kita. Because just because you're born
thinking. Jadi tugas kita adalah mulai mau belajar dan mulai belajar untuk berubah cara pikir kita. We have to develop a biblical worldview. Kita harus bisa mengembangkan cara pikir yang biblical atau alkitabiah. How to look Yang dunia, at society God's way. Bagaimana bisa melihat kepada lingkungan kita dengan cara pandangnya Tuhan. And this is something you have to learn. It's not automatic just because you're a Christian. Dan ini haruslah sesuatu yang saudara harus pelajari karena ini bukan secara otomatis saudara bisa dapatkan hanya karena saudara jadi orang Kristen. It's like putting on glasses. Seperti saudara pakai kacamata. How many of you here wear glasses? Berapa banyak dari saudara sini yang pakai kacamata boleh tangan? Or contacts? Atau kontak lens gitu saudara? I remember how shocked I was Saya ingat betapa syoknya waktu itu when I was a teenager. pada waktu saya masih remaja. And I didn't know I really needed glasses. Saya nggak tahu kalau saya sebetulnya perlu pakai kacamata. I just kind of was adapting in school and sit near the front to read the board and the lessons. Jadi saya hanya tiba-tiba aja harus merasa ada adaptasi saudara di mana di sekolah saya harus duduk di tempat kursi paling depan untuk tulis dari melihat di papan tulis. I didn't know my eyesight was going bad at a long distance. Saya nggak menyadari kalau pandang mata saya itu ternyata ada masalah untuk melihat So jarak jauh. finally when I was given a prescription to put on the glasses, I was like, wow, what have I been missing all this time? Jadi saudara, pada waktu saya dapat resep, dapat kacamata saudara, pada waktu saya pakai kacamata itu saya nggak ngomong gini, wow, keren banget ternyata selama ini aku nggak pakai kacamata, ternyata ada banyak hal yang kelewatan. Do you remember that feeling? Saudara kira-kira ingat nggak perasaan kayak gitu saudara? I can see things clearly. Wow, sekarang aku bisa lihat semuanya dengan jelas. This is what happens to our minds Dan inilah yang terjadi dengan pikiran when kita. we allow God's word to begin to change our thinking. Pada waktu kita izinkan bahwa firman Tuhan itu mulai mengubah cara pandang kita. We see the world better the way God sees it. Kita bisa melihat dunia dengan cara yang jauh lebih baik dengan cara pandangnya Tuhan. When long time ago when I began to study what the Bible says about cities and nations, Jadi beberapa waktu yang lalu saudara, waktu Tuhan mulai ajarkan saya untuk mempelajari tentang bangsa dan juga kota, and I began to teach my church and others, saya mulai mengajar gereja saya juga gereja lainnya. and I put in a lot of what I was learning into this book. Jadi saya taruh semua apa yang sudah saya pelajari ini di dalam sebuah buku ini. This book is not a typical kind of book Christians read. Nah, buku ini saudara bukan buku yang biasa dibaca oleh orang Kristen biasa aja. Its focus is not my personal life. Karena fokusnya itu bukan masalah tentang kehidupan pribadi It's saya. not my church primarily. Ini juga bukan fokusnya kepada gerejaku. The focus here is the nation, Tapi fokus di buku ini adalah bangsa, or the city, untuk kota, the society out there. untuk masyarakat di luar sana. What does God say about that out there? Apa sih yang Tuhan katakan mengenai sesuatu yang ada di luar sana? And I went through a whole very in-depth study of church history. Dan kemudian saya masuk ke dalam pembelajaran lebih dalam lagi dalam sejarah gereja Just world history. dan juga sejarah dunia. And so I put into this book the way that Christians need to understand what God thinks about nations. Nah, seperti saya taruh di buku ini, bagaimana cara orang Kristen harus memahami bagaimana Tuhan memandang kepada dunia ini. You may not like history yourself, Mungkin saudara secara pribadi gak suka but dengan yang namanya sejarah. you need to learn this history. Tapi saudara harus belajar, perlu belajar sejarah ini. Because Indonesia exists in the plan of God in the history of the nations. Karena Indonesia itu hadir ada di dalam rencana Tuhan, bahkan dalam sejarah bangsa ini. And God has been working in nations from the very beginning. Dan Tuhan itu sudah bekerja bagi bangsa-bangsa sejak pada mulanya. And you need to realize that God has a plan for Indonesia. Dan saudara perlu menyadari bahwa Tuhan itu punya rencana bagi bangsa Indonesia. If you agree, say amen. Kalau saudara sepakat katakan amin. He does. Yes. God has a plan for Indonesia. Betul, Tuhan itu punya rencana bagi Indonesia. But you have to
study the past first to have a sense of what that plan might be now. Tapi saudara harus bisa mempelajari apa yang terjadi di masa lalu supaya saudara bisa merasakan apa sih yang akan terjadi di masa sekarang ini. Anyway, this book is in your language, on the flash drive sort of for sale out there on the Oke, table. jadi buku ini sudah tersedia saudara dalam terjemahan bahasa Indonesianya, tetapi dalam bentuk flash disk dan dijual di luar sana, saudara bisa dapatkan di luar sana. But there's a few English printed Tapi books. juga ada buku yang tertulis yang masih dalam bahasa Inggrisnya. After I studied history, Nah, kemudian saudara, setelah saya mempelajari sejarah, I studied all the spheres of society. kemudian saya mempelajari bagaimana semua pengalaman dari What masyarakat. I would call the major components of every nation. Jadi yang saya sebut sebagai komponen utama dalam sebuah bangsa. What does the Bible say about that? Apa sih dikatakan oleh Alkitab mengenai hal itu? And how have Christians throughout history brought great change in each sphere? Dan bagaimana orang Kristen itu bisa membawa perubahan melalui sejarah itu, saudara. So that's the second half of this book. Nah, itu adalah separuh kedua, saudara, dari buku ini. So this another thing all of us should study. What is the purpose of each mountain, each sphere? Dan kemudian, saudara, yang kita perlu pelajari adalah apa sih tujuan dari setiap gunung-gunung yang kita pelajari. Each one has a different purpose. Karena semua itu punya tujuannya masing-masing beda-beda. I've talked with many Christians around the world who wanted to go into politics. Saya berbicara dengan orang-orang Kristen yang di berbagai belahan dunia ini yang berkata, aku kepingin masuk dalam And politik. they have good hearts. They're sincere. They love Jesus. Dan sebetulnya mereka benar-benar tulus dan mereka mengasihi Yesus. But I asked them, why do you want to go into politics? Why do you want to be elected into government? Tapi kemudian saya tanya, kenapa kok kamu ingin masuk ke dalam dunia politik? Kenapa kok kamu ingin dipilih? And I've heard someone say, well, then I'll have a platform to share about Jesus. Kemudian dia berkata, oh nanti aku bisa dapat tempat untuk bisa mengabarkan tentang Yesus. Aku bisa mengabarkan Injil. And I've had to tell many of them, says, I'm sorry, you're not ready to go into politics. Tapi kemudian saya katakan kepada mereka yang ngomong kayak gitu, sorry, itu artinya kamu belum siap untuk masuk dalam politik. It's good as an individual believer. You should always want to share about Jesus, yes. Itu sangat baik bagi seseorang secara individu kalau kamu ingin mensiarkan tentang But Yesus. the purpose of government is not that. Tetapi tujuan dalam pemerintahan itu bukan itu. God created government for one major thing. Tapi Tuhan menciptakan pemerintahan itu untuk satu hal yang penting adalah For protection of people in a fallen, dangerous world. untuk bisa melindungi orang-orang dari dunia yang begitu bahaya dan sudah jatuh ini. To bring justice. Untuk membawa keadilan. Punishing crime. Untuk bisa memberikan pengadilan, hukuman pada kejahatan. Protecting innocent citizens. Dan juga untuk melindungi warganya yang tidak bersalah. So if God's calling you even as a Christian into government, Jadi kalau Tuhan memanggil engkau sekaligus kau sebagai orang Kristen that's masuk what you dalam need to pemerintahan, go into it to be a part of that. maka disitulah engkau harus ambil bagian. So each sphere of society, Jadi untuk setiap hal yang ada di masyarakat ini, what I did is I went through every Bible verse I could find on every sphere of life. jadi saudara, di dalam setiap ayat Alkitab saya bisa temukan berhubungan dengan setiap aspek dalam And kehidupan I kita. came and I just basically summarized the primary purpose that God created each of these mountains. Dan kemudian saya bisa ambilkan sebuah kesimpulan bagaimana Tuhan itu bisa ada di dalam setiap gunung-gunung ini. Like I already mentioned, government is for protection. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pemerintahan itu adalah untuk perlindungan. Media is for bringing beauty and spreading morality. Kemudian media itu membawa keindahan dan kemudian untuk menyebarkan moralitas yang baik. Unifying the nation for moral reasons. Dan kemudian untuk menyatukan bangsa-bangsa untuk alasan moral. You see, the family is primarily for producing children and then raising those children. Kemudian saudara bisa lihat di gunung keluarga ini, saudara, bagaimana seorang keluarga itu bisa menghasilkan anak dan mendidik mereka. The higher education institutions are for training the leaders of the nation. Kemudian pendidikan yang lebih tinggi itu adalah sebuah institut untuk bisa melatih pemimpin-pemimpin di level tinggi. The business sphere is for creating wealth Kemudian area bisnis itu untuk menciptakan kekayaan and caring for the poor. dan juga untuk bisa memberikan kepedulian bagi orang miskin. Really, the
God never tells the government, never once in the Bible that the government is supposed to give to the poor. Saudara, di dalam Alkitab tidak pernah ditemukan bahwa pemerintah yang harus memberi kepada orang miskin, saudara. That might be surprising to some. So, mungkin itu mengejutkan untuk beberapa orang di sini ya. But these are distinctions that you learn when you thoroughly study each sphere from the Bible verses. Nah, hal inilah yang ada, perbedaan-perbedaan ini membedakan yang saudara bisa lihat pada saat saudara mempelajari untuk setiap aspek-aspek ini di dalam Alkitab. So every sphere has a purpose from God to make a blessed society. Jadi saudara, untuk setiap aspek itu adalah dipakai untuk Tuhan untuk memberkati masyarakat. Hallelujah. Haleluya. But what's the church's purpose? Tetapi pertanyaannya, apa sih yang menjadi tujuan sebuah gereja? Primarily, it's to train and make disciples who are then sent out into all the other spheres. Ya, sebagai dasarnya adalah untuk memuridkan dan kemudian mengutus para pemimpin-pemimpin itu untuk diutus keluar ke area-area tersebut, saudara. And of course, to help organize the collective worship of God. Dan tentu juga untuk menolong, menyatukan sebuah penyembahan yang bersama-sama untuk Tuhan. Okay, that's a quick summary. Ya, ini tadi saudara yang sangat singkat. There's a whole chapter on each sphere in this book. Saudara, ada seluruh yang mengulas semuanya itu di buku ini. With scripture and examples from history. Tentu dengan ayat-ayat firman Tuhan mendukungnya dan juga sejarah dari gereja. I just want to very quickly again just mention a couple of things about each sphere. Dan kemudian saya juga ingin dengan cepat saudara akan menunjukkan beberapa aspek-aspek ini, saudara. I've said the family institution Saya katakan keluarga, institusi keluarga is probably, when you look at the scripture, nah, pada saat saudara lihat pada ayat-ayat Alkitab, it's really the most important institution over every other institution. Saudara, in the way God speaks about it. Kalau kita melihat bahwa keluarga itu adalah institusi yang paling penting dibandingkan institusi lainnya yang sudah Tuhan sebutkan, saudara. In Genesis, God created the family before He ever created the church. Saudara, di Kejadian Tuhan sudah menciptakan keluarga jauh sebelum Dia menciptakan gereja. The church should exist to equip families. Gereja itu harusnya hadir untuk memperlengkapi Not keluarga-keluarga. primarily families are there just to help the church grow. Bukan gereja keluarga yang harusnya menolong gereja untuk bertumbuh. In the Bible, in Di Genesis, dalam Alkitab di Kejadian, God created the family before there was ever a creation of the state, of government. saudara, Tuhan sudah menciptakan keluarga terlebih dahulu dibandingkan dengan Tuhan menciptakan yang namanya negara atau pemerintahan. It is the most important unit of society all over the world. Keluarga adalah unit yang paling penting yang ada di dalam masyarakat di seluruh dunia ini. Probably don't have enough time to say this, but I'm going to take a little tangent here. Oke, mungkin nggak ada waktu juga cukup, saudara. Mungkin saya hanya ajak sedikit untuk mengulas ini. When God gave the 10 Commandments, Pada waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, you may not actually understand the main focus of the 10 Commandments. mungkin saudara nggak memahami secara benar fokus dari 10 perintah Allah ini. Primarily, the 10 Commandments were written for government leaders to understand. Nah, mungkin saudara 10 perintah Allah ini dibutuhkan pemerintahan untuk bisa It was the memahaminya. elders, the civic leaders of Israel that Moses gathered and said, here is the 10 Commandments. Karena apa, pada waktu itu Musa mengumpulkan para pemimpin-pemimpin utamanya dan dia berkata, inilah perintah Allah. And so when each commandment is stated, Jadi pada waktu setiap perintah itu disebutkan, it has a pronoun there. dan ada It perkataan yang says, disebutkan di situ. you shall not steal. Engkau dikatakan jangan You shall not kill. dikatakan jangan membunuh, You shall not commit adultery. jangan berzina, And so on. dan seterusnya. Who is the you? Nah, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan engkau janganlah membunuh, mencuri dan Who berzina. is the audience? Pertanyaannya, siapakah kau atau engkau itu? Siapa objeknya? It's very important when you're doing Bible study Nah, ini sangat penting kalau kita mempelajari to understand the Alkitab. primary audience. Saudara, kita harus bisa memahami seharusnya objek Or utamanya you siapa. can misunderstand something. Atau nanti
applications. Nah, kemudian baru masuk ke aplikasi keduanya. So who's the you? Nah, pertanyaannya siapakah And you God atau was kamu itu? saying, you cannot do this. Nah, apakah bagaimana Tuhan berkata, kau tidak boleh lakukan ini? It was the government leaders. Saudara, sebetulnya itu untuk pemerintahan, pemimpin dalam pemerintahan. It wasn't primarily written for you and me just to know how not to sin against God. Jadi bukan cuma sekedar ditulis untuk saudara dan saya supaya kita tahu untuk nggak berdosa kepada Tuhan, nggak cuma sekedar itu. Even though it's taught in churches all over the world is on a more personal way, and that's fine. Ya, sekalipun itu diajarkan di seluruh dunia kepada semua orang Kristen, dan itu bisa menjadi sesuatu untuk personal secara pribadi, tapi itu nggak But apa-apa. really, primarily, it was written for government officials. Tetapi sesungguhnya dasar utamanya ini ditulis untuk pada pemerintahan. And the reason 9 of the 10 commandments are stated in a negative way. Nah, saudara, dan alasannya kenapa saudara dari 9 dari 10 perintah Allah itu diucapkan dengan When it says perkataan yang negatif. when it says you shall not do this, you shall not do that. Ya, kalau kata-kata jangan itu kan berarti kalimat negatif, betul saudara? It's the reason it's telling the government. Sebetulnya alasannya adalah sedang mengatakan kepada pemerintah If you're going to be righteous before God, you have to have limits on your power. as bahwa government leaders. kalau engkau itu harus menjadi benar di hadapan Tuhan, maka engkau harus membatasi kekuasaanmu di hadapan You Tuhan. can't just use your power for anything you want to do. Engkau nggak bisa pakai kekuasaanmu itu untuk melakukan apapun yang kau inginkan. There are limits on good government. Bahwa ada yang disebut batasan di dalam pemerintahan yang baik. And all over the world, most governments don't put limits. Nah, tapi kenyataannya di seluruh dunia di dalam pemerintahan tidak ada batasan. This leads to corruption, Bahkan masuk menuju kepada korupsi. over-regulation, Mungkin regulasi-regulasi yang salah. a loss of freedom for people, Atau mungkin sebuah kebebasan untuk semua orang. centralization of power. Atau sentralisasi kekuasaan. But God said to Israel, your government is to be different. Tetapi Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa pemerintahanmu harus berbeda. No king, Gak ada raja, just you have a decentralized government and you're going to govern within these limits. nah, tetapi engkau memiliki sebuah pemerintah yang desentralisasi dan engkau ada batasan di dalamnya. Okay, do you understand what I'm saying? Saudara bisa menangkap apa yang dikatakan ini? You might not have ever heard the 10 Commandments this way. Mungkin saudara belum pernah mendengar penjelasan tentang 10 perintah Allah dengan cara seperti ini. Saudara. Why am I talking about them? Nah, pertanyaannya mengapa saya berbicara mengenai ini? Because I'm talking about the family. Karena saya sedang berbicara mengenai keluarga. One commandment, Satu perintahnya, the only one that was not stated negatively, satu-satunya perintah Allah yang tidak diucapkan dengan kalimat negatif was about the family. adalah mengenai keluarga. God was said to the government of Israel, Jadi Tuhan itu mengatakan kepada pemerintah dalam bangsa when it comes to the family, pada waktu masuk dalam masalah to the rights of the keluarga, parents, to the rights of parents, untuk para orang tua, hak orang tua, there is no limit on your power. bahwa tidak ada batasan untuk kekuasaanmu. When it doesn't say thou shalt not here, it says thou shalt honor fathers and mothers. Jadi dikatakan di dalam 10 hukum perintah Allah itu, kalau sampai di ini saudara, bukan dikatakan jangan, tetapi dikatakan hormatilah orang tua. In other words, God's saying to the government, make the family the priority of all of your government. Itu sebetulnya sedang ingin mengatakan kepada pemerintahan bahwa jadikan prioritas untuk keluarga. Everything you can to strengthen the families of the nation. Lakukan segala sesuatu yang kau bisa lakukan untuk menguatkan keluarga bagi bangsa. And protect their rights. Dan kemudian jaga lindungi hak And if you mereka. do that, Dan jika kau lakukan hal itu, here's the one of the 10 commandments that has a promise. dan hanya ini satu-satunya hukum perintah Allah yang mengandung janji. What's the promise? Apa itu janjinya saudara? You will live long Lanjut umurmu and thrive and be blessed. dan engkau akan diberkati. It's not talking about personal length of life Tetapi ini bukan berbicara mengenai kehidupan umur or panjang secara personal pribadi well-being. atau kesuksesan pribadi. No, it's speaking, again, the commandment
this to the government of Israel. Tetapi sekali lagi saudara, sebelum So, kita what it was bicara kepada pemerintah bangsa Israel. If they will strengthen the family, Jadi artinya bahwa Tuhan ingin mengatakan then bahwa the kalau nation engkau will last and be a stable civilization for a long time. Kalau engkau untuk menguatkan keluarga, maka bangsa itu akan ada berlangsung begitu lama And dan it will stabil, be a prosperous, blessed dan nation. akan menjadi bangsa yang stabil dan diberkati. Because when the families are strong, Karena saat keluarga itu kuat, the nation is strong. maka bangsa itu adalah bangsa yang kuat. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So it's the central commandment Jadi ini adalah perintah pusatnya. that God said, do everything to strengthen the Jadi Tuhan itu parents, the mengatakan, families. kerjakan segala sesuatu dengan segala kekuatanmu untuk menguatkan orang tua. Its main purpose above everything else, though, Jadi ini adalah tujuan utama mengatasi semua hal yang lain. is producing children and then teaching those children. Adalah untuk menghasilkan anak-anak dan kemudian mengajar In anak-anak. most nations today around the world, Di kebanyakan bangsa di seluruh dunia saat ini, even Christian families, sekalipun itu keluarga orang even Kristen, if sometimes they have the choice, the freedom, sekalipun mereka punya pilihan atau kebebasan, they don't mereka teach the children themselves. nggak ngajari anak-anak They mereka give sendiri, them to the state. tapi mereka berikan kepada negara. They put them in the state schools. Mereka masukkan ke sekolah-sekolah pemerintahan. They don't do what God said. Mereka nggak lakukan seperti apa yang Tuhan sudah katakan. God told Israel, Tuhan berkata pada You bangsa teach your Israel, children at home. ajarlah anakmu di rumah. if we had a miracle and had the ability to time travel, Kalau kita punya mujizat, kita memiliki mujizat dan punya kemampuan And all of a untuk sudden- melakukan perjalanan and all of a waktu sudden untuk kembali ke waktu yang lama. today we can go back to ancient Israel. Mungkin kalau misalnya bayangkan kita hari ini bisa kembali ke We zaman started kuno bangsa walking Israel. around ancient Israel. Kemudian kita jalan-jalan kalau melihat kepada I bangsa see Israel zaman dulu. the temple there and the worship of God. Mungkin kita bisa melihat ada tempat untuk menyembah Tuhan di sana. We see the marketplace. Kita bisa melihat di marketplace We di see sana. other things. Kita bisa melihat hal-hal yang ada di zaman itu. Godly government. Kemudian kita bisa melihat pemerintahan yang takut But we akan might Allah. start looking around for the schools. Nah, mungkin kita bisa keliling cari sekolah di zaman And we itu. would be Bapak. shocked. Dan kita mungkin bisa kaget. There's no school buildings. Karena gak ada bangunan sekolah zaman itu. Not one. Gak ada satupun. And we might think, Dan kita mulai these berpikir, people must not care about their children. wah ini mungkin orang-orang bangsa Israel ini gak peduli tentang They don't have anak-anak. any school buildings. Mereka gak punya bangunan sekolah, gak punya gedung sekolah. But we would be deceiving ourselves. Tetapi ternyata itu kita menipu diri kita sendiri, saudara. No, it's just the opposite. Ternyata kebalikannya, The families of Israel keluarga-keluarga bangsa Israel were more dedicated to the teaching of the children than any other nation on itu earth. lebih berdedikasi untuk mengajar anak-anaknya dibanding dengan negara-negara yang lainnya. For you see, there was school buildings there. Saudara, memang ada sekolah, gedung sekolah di It's sana called the home. yang disebut rumah. There wasn't just one school here and there. Bukan cuma ada sekolah yang ada di sini atau di sana, Every house was a schoolhouse. tetapi setiap rumah itu adalah gedung sekolahnya. And moms and dads and grandparents and uncles and aunts and brothers and sisters, they work together as the faculty to teach the next generation. Dan mama, papanya, kakek, neneknya, om, tantenya semua kerja bareng-bareng untuk mengajar di sekolah mereka, di fakultas mereka ini. Hallelujah. Haleluya. It was an amazing society. Dan ini adalah masyarakat yang begitu And it's mengagumkan. because they understood. God told Israel, you teach your children at home. I think we already heard someone quote from Deuteronomy earlier today. Ya, itu karena apa? Tuhan sudah mengatakan kepada bangsa Israel untuk mengajar anak-anak mereka, dan kita That was- sudah saksikan tadi pada waktu dibahas oleh pembicara yang sebelumnya In tentang Ulangan 6. In Israel, that wasn't just have some morning devotions before they go to some other school. Dan ini bukan berarti kayak saat teduh pagi sebelum pergi ke sekolah, nggak kayak gitu. No, it was the complete school in every house. Tetapi ini benar-benar sekolah yang lengkap yang ada di setiap keluarga. And because of this, the families were strong. Dan oleh karena ini keluarga menjadi kuat. And
future leaders arose that could lead the nation in a healthy way. Dan kemudian pemimpin-pemimpin masa depan bisa bangkit dan bisa memimpin dengan baik. But sadly today, most of the nations of the world, families are not teaching their own children. Tetapi yang menyedihkan zaman sekarang, saudara, kebanyakan keluarga di dunia ini orang tua tidak mengajar lagi anak-anak We mereka. think about strategy, Kalau kita berbicara mengenai how strategi, to transform the city, the nation. bagaimana kita mentransformasi kota atau We need mentransformasi to renew negara, our minds. maka kita perlu memperbarui pikiran kita. Think outside the box. Kita perlu berpikir di Don't luar just kotak. keep sending our kids to the pagan schools, Tidak hanya mengirimkan anak-anak kita kepada but sekolah-sekolah yang start tidak kenal Tuhan, empowering families, training families tapi kita harus mulai memperlengkapi, mentraining keluarga-keluarga to do this job. untuk melakukan pekerjaan I'm just going ini. to give one testimony. Saya mau berikan satu kesaksian, saudara. This is probably one of the best things that's happening in my country, the United States today. Dan ini mungkin adalah salah satu hal yang terjadi yang terbaik di negara saya di Amerika. About in the 1980s, Di tahun 1980-an, God began to awaken many parents, Christian parents, to say, we're going to go back to the model of Israel and in early Christianity. jadi Tuhan itu mulai membangunkan orang tua Kristen zaman itu, dan mereka berpikir kita harus kembali dengan cara atau model keluarga di bangsa Israel. So homeschooling emerged. Jadi akhirnya muncullah yang namanya It homeschooling. used to be the only kind of schooling almost in America for 150 years. Saudara, sebelumnya sudah ada sekolah yang biasa, yang umum, saudara, yang sudah terjadi seratusan tahun. But then we lost it. We abandoned it. And we started to come back. Tetapi itu, saudara, kita sudah kehilangan satu model ini, saudara, dan kita perlu kembali ke model My ini. wife and I were one of these early leaders that said, okay, we're going to try this. Dan saya bersama istri saya adalah salah satu dari para pemimpin yang berkata, oke, kita coba. So we started homeschooling our children. Jadi akhirnya kita mulai homeschoolingkan anak-anak kami. This is an excuse why I get to show off my family with this nice picture. Nah, ini sebetulnya alasan aja, saudara, untuk sebetulnya mau pamerin keluarga saya, foto keluarga saya ini, saudara. So this is my family today, Jadi ini keluarga saya hari ini. and we have 3 children. Saya punya 3 anak. They're all now grown and married, Mereka semua sudah dewasa dan menikah. and we're blessed with 10 grandchildren. Dan saya diberkati dengan 10 cucu. Hallelujah. Haleluya. My wife and I homeschool our 3 children. Nah, istri saya bersama saya itu menghomeschooling-kan anak-anak All 12 grades until it's time to go to the university. sampai dari kelas 12 sampai lulus, saudara, sampai mau masuk ke universitas. And but back then almost no one was doing this, so it was really kind of scary. Tapi zaman itu, saudara, nggak ada orang lain yang melakukan itu, dan ini kayaknya kayak serem, menakutkan. But we found God's blessing. Tetapi di situ kami menemukan berkat Tuhan. And when our children are finally ready for the university, Nah, pada waktu anak-anak kami saya lihat sudah siap untuk masuk ke on the national universitas. exams, they scored in the top 1% of all children in the nation. Dan saudara, pada waktu ujian nasional untuk masuk universitas, saudara, mereka nilainya itu ada di top, saudara, dibandingkan yang lainnya, saudara. Hallelujah. And Haleluya, ada tepuk tangan, saudara, untuk Tuhan kita. they love Jesus. Dan yang paling penting lagi, mereka mengasihi Yesus. 80% of Christian kids in the public schools in America leave the faith by the time they're adults. Saudara, 80% anak-anak orang Kristen yang ada di sekolah umum, saudara, mereka meninggalkan iman kekristenan mereka saat mereka So dewasa. the good news for my country, Jadi kabar baik yang ada dari now there's a negara kami huge adalah movement. sekarang ini ada sebuah kegerakan besar. Millions of children are now being taught at home. Ada jutaan anak-anak yang sekarang ini diajar di rumah. And this is the hope of my country. Dan ini menjadi pengharapan bagi negara kami. New generation is being raised up. Ada generasi baru yang sedang dibangkitkan. Hallelujah. Haleluya. We have to rethink, study the Bible, rethink the role of the family. Saudara, pelajari Alkitab dan mulai berpikir ulang peran di dalam keluarga, di dalam Alkitab. We have to look at other
Another sphere of life is education. I want to specifically mention higher education. Oke, saudara, kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek kehidupan, tapi saya ingin spesifik menyebutkan adalah pendidikan tinggi. Because the education of children is the family's job. Karena pendidikan untuk anak-anak itu adalah tugas keluarga. But higher education Tetapi pendidikan tinggi atau is yang the lebih job tinggi of the church, itu adalah tugas gereja. especially. Secara khusus, It was the church that created the ideas of universities. sebetulnya saudara adalah gereja yang punya ide untuk membuat And this universitas. they realized we have to start training leaders, not just in divinity school for church work. Jadi mereka mulai menyadari ternyata kita harus membangkitkan pemimpin-pemimpin yang nggak hanya ada di So, bidang so kerohanian aja. Christians start establishing medical schools, government schools, business schools, and all created the university. Jadi akhirnya orang Kristen mulai membangun sebuah gereja tentang sekolah pendidikan, sekolah kedokteran, sekolah bisnis, apapun itu. Mereka mulai kerjakan itu, membangun universitas. Again, today, sadly, most and even the Christian universities that were started long ago are no longer really teaching in Christian ways. Nah, dan yang menyedihkan adalah sekarang ini meskipun sekolah-sekolah Kristen itu sudah tidak lagi mengajar sekolah-sekolah mereka dengan cara-cara Kristen lagi. So maybe we have to reclaim those leadership in those universities. Jadi kita harus mereklaim lagi saudara para pemimpin universitas itu, atau kita mulai yang baru lagi. I'm not talking about just Bible schools. Saya sedang tidak berbicara hanya I'm talking mengenai sekolah Alkitab, about universities that trains professionals for every sphere of the nation. tetapi saya berbicara mengenai universitas yang melatih secara profesional, berbicara untuk seluruh bangsa. Around the world, many Christians are starting to start new Christian universities. Saudara, di seluruh dunia orang-orang Kristen mulai memulai universitas Kristen baru lagi. This is a new one in South Korea. Dan ini yang baru saudara di Korea I Selatan. like that it's in English at the top. Handong, this is God's University. Saudara, saya suka kata-kata yang ditulis di situ saudara. Handong God's University atau universitasnya Tuhan gitu, saudara. It has a law school. Itu harusnya menjadi It's gereja. producing the best lawyers in Itu Korea. ada sekolah hukum yang menghasilkan, memproduksi orang-orang hukum yang terbaik. It's trying to raise up leaders for the nation. Saudara, juga ada sekolah bisnis dan juga membangkitkan pemimpin-pemimpin bagi bangsa. The next institution is arts and media and entertainment. Kemudian saudara, aspek yang berikutnya yaitu media, Again, sosial media. lack of time, I'm just going to go fast. Saudara, oleh karena waktu saya akan dengan cepat jelaskan. Throughout history, Christians have been leaders on the cutting edge of the arts. Saudara, sebetulnya kalau kita lihat sejarah, kekristenan itu sebagai pemimpin di dalam seni. But today we've in many ways abandoned Hollywood. We've abandoned so much of the media to the secular world. Tetapi hari-hari ini saudara, kita sudah tinggalkan itu, kemudian kita masuk ke dunia sekuler. We have to again reclaim that. We need Christians to put the money into creating the best movie studio of Indonesia. Dan saudara, kita perlu saudara untuk bisa menaruh uang, untuk bisa menghasilkan studio terbaik Kristen di Indonesia. It'll take a lot of money, Memang butuh uang banyak saudara. but it will evangelize more people because they'll go to see a movie when they maybe never step into a church building. Saudara, memang ini butuh banyak uang toh saudara, tetapi akan bisa menginjil dengan begitu luasnya, bisa menuju kepada orang-orang yang bahkan nggak masuk ke gereja. Mereka bisa lihat di film saudara. Got to keep going. Another sphere Oke, kemudian gunung yang berikutnya is health and science and technology. itu adalah kesehatan, medis dan sains. Again, of course, you've already heard many speakers on all these spheres. Saudara sudah dengar berbagai pembicara untuk gunung ini. I wonder, it was great what the doctor shared earlier. It was fantastic. Ya, saya tadi dengar juga dokter yang share tadi luar biasa sekali. But it's more than just healing sick bodies. Tetapi ini lebih bukan sekedar hanya kesembuhan dari tubuh yang sakit. It's healing sick nations. Tetapi ini berhubungan dengan kesembuhan untuk bangsa yang It's sakit. not just bodies that are sick. Jadi tidak hanya tubuh yang sakit, Sometimes it's society that's sick. tetapi mungkin masyarakat yang sakit. You have families that are broken. Mungkin ada keluarga yang hancur. You have communities that have extreme division. Mungkin ada komunitas yang terjadi perpecahan yang sangat ekstrim. And in some countries that leads even to civil war. Dan mungkin saudara di dalam beberapa negara, saudara bahkan ada di dalam peperangan In some saudara. places it's
this tribalism, and there's so many difficulties in Dan these mungkin nations. ada di berbagai bangsa ada mengalami kesulitan-kesulitan. And Christians have to provide leadership to bring healing and reconciliation. Dan orang Kristen harus menyediakan pemimpin untuk bisa membawa kesembuhan dan rekonsiliasi bagi I'll bangsa. give a modern example of how Christians did a major impact. Saya akan berikan sebuah contoh di dunia modern ini bagaimana orang Kristen memberikan dampak. Many years ago, South Africa used to have a lot of problems because it had what was called apartheid. Saudara, zaman itu beberapa tahun yang lalu, saudara, di Korea Selatan itu mengalami masalah banyak sekali karena ada apartheid. This was a system of law where the white minority of the population controlled all of the power, and blacks and colors could not vote, could not get any job or live anywhere they wanted. Ya, di Afrika, saudara, di mana saudara yang namanya apartheid ini, saudara, dikatakan bahwa orang kulit putih itu yang menguasai seluruh pemerintahan dan mengalahkan orang-orang yang kulit hitam. And it created a lot of anger, and of course then a lot of times resistance and violence. Dan disitulah menciptakan banyak kemarahan, ada banyak kekerasan, ada banyak penolakan. And people like Nelson Mandela tried to lead resistance to that corrupt system. Dan kemudian orang-orang seperti Nelson Mandela mencoba memimpin untuk menolak kerusakan itu, sistem yang rusak itu. And of course they put him in prison. Dan tentu, saudara kita tahu sendiri Nelson Mandela di I penjara. went to visit South Africa at that time, Nah, pada waktu itu, zaman itu saya ingin mengunjungi Afrika Selatan. just to learn what was the situation in that country. Hanya untuk kepingin belajar apa sih situasi yang I sesungguhnya went to terjadi di visit sana. some of the black townships Saya ingin mengunjungi kota-kota kulit hitam and then to see the conditions. untuk bisa melihat kondisi sesungguhnya di sana. No whites who ever go to the black township. Yang mana tidak ada orang kulit putih satupun yang masuk ke kota orang kulit hitam. So it was a little scary for me, but God protected me. Jadi saudara, saya pergi sana meskipun sangat menakutkan, tapi Tuhan melindungi saya. But anyway, after that visit, Tapi kemudian setelah kunjungan a ini, little later, I received a phone call. setelah kemudian saya terima sebuah telepon, saudara. One of the black pastors in the nation, Saudara, ada seorang pendeta kulit hitam and di negara he itu. said, God is changing everything now in South Africa. Dia telepon dan berkata, Tuhan mengubah segala sesuatunya sekarang di Afrika Selatan. He said, this Christian man who became president, a white man, Oke, jadi dia berkata, orang Kristen ini jadi presiden, dia orang kulit putih. has decided to give blacks and colors finally freedom to vote and to get rid of those bad laws. Dan kemudian dia mengatakan bahwa presiden yang baru ini memberikan kemerdekaan atau kebebasan bagi orang kulit hitam untuk punya hak pilih, hak untuk memilih, saudara, dan juga untuk bisa bebas. And also that president let Nelson Mandela out of prison. Dan bahkan presiden itu juga yang mengeluarkan Nelson Mandela dari And the penjara. election date was set, Dan kemudian, saudara, hari pemilu sudah ditentukan. and it was guaranteed that the new government was going to be a black majority government. Dan saudara, ada sebuah jaminan di bawah di mana pemerintahan yang baru nanti bisa mayoritas orang kulit hitam, karena memang sebetulnya orang So kulit this hitam di sana black mayoritas. pastor said to me, we need you to come back to South Africa. Jadi kemudian, saudara, pendeta yang kulit hitam ini telepon, kamu perlu kembali, kami perlu engkau balik ke Afrika He Selatan. said, I will help gather the future leaders that are going to be in our government. Dan aku akan kumpulkan para pemimpin-pemimpin yang mungkin nanti akan jadi pemimpin di He masa depan di says, pemerintahan. you come and we'll organize thousands of these leaders. He says, you come and teach us how to lead God in a godly way. Kau dikatakan kamu harus datang dan kau mengumpulkan ribuan para pemimpin-pemimpin dan kau harus ajarkan mereka bagaimana menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan memimpin dengan cara-caranya Tuhan. So that's what I did. This is a picture. Jadi inilah yang saya lakukan, saudara, ini fotonya. It's a long time ago in the 1990s. Ini tahun yang lama banget, tahun 92, saudara. This shows just how old I am. Sebetulnya ini menunjukkan betapa tuanya saya, saudara. So we taught these new future leaders. Jadi kemudian pada waktu itu kami ajar para pemimpin-pemimpin baru itu, saudara. Then the election happened. Kemudian, Nelson Mandela became president. saudara, pemilu ada, saudara, terjadi. Nelson Mandela jadi pemimpin, jadi presiden. And everybody, though, when the new black government took power, Dan kemudian semua orang yang ada kulit hitam ambil alih dalam kepemimpinan. everybody Semua was orang, worried. semua orang khawatir. Are they now going to use
use that power to take revenge? Apakah mereka sekarang ini pakai kekuatan mereka untuk balas dendam? And abuse the white minority like they had been abused? Apakah mereka mau perlakukan orang-orang kulit putih seperti dulu mereka But diperlakukan? the good news, Tetapi kabar baiknya, everybody believed was a miracle. di mana semua orang percaya bahwa Said itu there was adalah no mukjizat. violence. Dikatakan tidak ada kekerasan, Instead, all over the country, bahkan malahan di seluruh negara, di setiap they kota, had these reconciliation meetings, terjadi sebuah pertemuan rekonsiliasi officially empowered by the government. yang secara resmi diselenggarakan oleh pemerintah. But many of them were chaired by pastors or Christian leaders who we had trained in these meetings. Tetapi kebanyakan dari mereka itu diprakarsai oleh para pendeta-pendeta yang masuk ikut di dalam ini And they pemimpin. helped the nation to go through this time of healing. Dan akhirnya mereka para pemimpin menolong bangsa ini masuk di dalam masa So that pemulihan atau a masa new kesembuhan. South Africa could Sehingga emerge. terjadilah muncullah Afrika Selatan yang baru. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudara. That's a part of our calling for healing of a nation. Ini bagian dari panggilan kita untuk kesembuhan bagi bangsa. Healing the divisions of society. Kesembuhan bagi dari perpecahan dari masyarakat. This is a picture of an award the Parliament of South Africa gave to me to help thank me for my role. Saudara ini reward yang diberikan dari parlemen diberikan kepada pastor untuk ucapan terima kasih. God can use His people Tuhan bisa pakai umatnya to heal the nation. untuk menyembuhkan bangsa. Haleluya. Amin. Glory to God. Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. How much time do I have left? Kira-kira masih berapa waktunya? 30 minutes. 30 menit masih bisa? Berapa menit? 20. Oh, 20 minutes. Yes. Okay. Are you still with me? Saudara masih mengikuti, saudara? Nobody's falling asleep. Gak ada yang ketiduran kan? We're talking about important stuff here. Karena kita sedang ngomong sesuatu yang penting sekarang ini, But we're saudara. going fast. Dan kita dengan cepat loh ini. Continue. Buckle your seatbelt if you haven't done so yet. Jadi saudara, kencangkan ikat apa pinggang saudara. We've still got more to go. Karena masih ada banyak hal yang kita harus dapatkan. Business. The business. Kemudian bisnis. Obviously, Gunung bisnis. to create wealth, Apa? Untuk menciptakan kekayaan. to create jobs, Untuk menciptakan lapangan pekerjaan. to manage banking Untuk memanage in a keuangan atau godly uang. way, Dengan caranya Tuhan. and to help empower the management of the care of the poor. Dan untuk menolong, memanage, untuk bisa memperdulikan orang yang miskin. So many great things that the business sector is essential in a nation. Saudara, ada begitu banyak hal yang ada di bisnis ini yang penting sekali bagi bangsa. I have a friend of mine who is one of the top economists in the world, Saya punya seorang teman yang dia adalah ekonomis terkenal paling top di dunia. an expert in banking and monetary policy. Dan kemudian dia punya pengalamannya itu di dalam perbankan dan juga kebijakan keuangan. Wonderful Christians, a part of the board of my organization. Dan saudara, ini adalah orang Kristen yang luar biasa, juga ada di dalam jajaran organisasi saya. And he holds conferences with the top world bankers. Dan kemudian dia adakan konferensi dengan bankir-bankir top dunia. And it helps them to look at the corruption and the things that are wrong and how can we bring solutions. Dan menolong mereka untuk melihat kerusakan atau korupsi yang terjadi dan menolong mereka untuk membawa solusi. My friend invited me to one of these economics and banking conferences in Switzerland. Saudara, teman saya ini mengundang saya, saudara, untuk ada di seminar banking dan ekonomi ini, saudara, di Switzerland. I don't know why he invited me, but Saya nggak ngerti ngapain dia undang saya. I didn't know anything that they were talking about really. Bahkan saya itu nggak paham mereka tuh ngomongin tentang apa, saudara. But I was there just to support my brother Tapi saya cuma hadir untuk mendukung saudara saya atau teman saya ini. because he's a reformer. Karena dia itu orang reformer. We've got to have leadership in the banks of the world. Kita harus punya pemimpin-pemimpin di setiap We need bank. to raise up Christian banks in Indonesia. Kita harus membangkitkan bank Kristen di Indonesia. You don't necessarily have to call them Christian. Pardon me?
You don't necessarily have to call them Saudara, Christian. nggak perlu harus juga secara resmi nyebut mereka ini Kristen, nggak harus juga. But anyway, it's a key to a blessed economic system. Tetapi ini adalah kunci untuk memberkati ekonomi, sistem ekonomi. Too many Christians have abandoned their role in banking, but also in many other ways of business. Tetapi terlalu banyak orang Kristen meninggalkan peran mereka di dunia perbankan. Mungkin juga dengan bagian-bagian yang lain. Wonderful Christians that are in business are bringing so much innovation and great transformation in many countries. Saudara, ada banyak orang Kristen yang membawa banyak perubahan dan inovasi di dalam dunia ini. Like here's a friend of mine in South Korea. Seperti teman saya ini di Korea Selatan. South Korea has one of the top 10 global economies. Saudara, South Korea itu sekarang, Korea Selatan itu adalah sekarang ada masuk di 10 besar 100 ekonomi years global. ago, it was one of the poorest nations in the Tapi world. ratusan tahun yang lalu, saudara, bangsa Korea How Selatan did it ini change salah satu bangsa in paling just miskin. 100 years from one of the poorest to one of the best economies? Bagaimana bisa berubah satu bangsa yang dari 100 tahun yang lalu miskin banget sekarang menjadi 10 besar ekonomi terbaik di dunia? Christian leadership in the business world. Karena ada kepemimpinan Kristen di dunia Christians bisnis. went into the business world, eliminated the corruption and the bribery, Di manakah Kristen masuk pada dunia bisnis dan menghancurkan korupsi dan kerusakan di set a dalam new ekonomi. model for CEOs and corporations. Dia menetapkan model-model baru untuk CEO dan semua para pemimpin. And this unleashed the economic prosperity of the Dan nation. disitulah melepaskan kemakmuran ekonomi bagi bangsa. People like this man who are just amazing kinds of entrepreneurs. He's a doctor and a businessman and a pastor, many things. Saudara, orang yang seperti ini, saudara, dia entrepreneur, juga dokter, juga hamba Tuhan, dia kerjakan semuanya. He's probably planted more churches in China and the Middle East than almost any apostles and church leaders do. Saudara, mungkin orang ini adalah penanam gereja lebih banyak daripada rasul-rasul yang dulu sudah lakukan. Dia sudah lakukan gereja di Cina, juga di tempat-tempat lain. But you wouldn't know it Tapi saudara nggak akan tahu. because they're just called businesses. Karena mereka sebut ini bisnis, saudara. But they're bringing the kingdom of God through their businesses. Tetapi mereka membawa kerajaan Allah melalui In bisnis mereka. countries that are closed to traditional missionaries. Di mana negara-negara yang menutup untuk misi-misi agama. Okay, government, the last institution. Ya, institusi yang terakhir adalah pemerintahan. Again, key things in these that we need to learn about government. Saudara, ada beberapa hal-hal kunci yang perlu kita pelajari di sini. Governments should be limited in their power, Pemerintahan harus ada batasan untuk kekuasaan mereka. like what God said in the Ten Commandments. These are Seperti limits. tadi yang sudah dikatakan oleh Tuhan melalui 10 perintah hukum Allah. And for it to be good government, we need good people in those positions. Jadi saudara, untuk memiliki pemerintahan yang baik perlu orang-orang yang baik di posisinya. So we have to be involved in politics as Christians. Jadi kita semua sebagai orang Kristen juga harus ikut terlibat dalam politik. Get people elected. Saudara, biarkan orang Kristen yang terpilih, saudara. I've had the privilege to work with a number of people here in Indonesia that have gotten elected. Saudara, saya punya kesempatan yang baik untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mendapatkan terpilih di bangsa ini, di negara ini. And we need more of that. Dan kita butuh lebih banyak lagi orang seperti itu. And we have to we need Christians in the other kinds of government agencies and civic societies. Dan kita butuh lebih banyak orang Kristen di dalam setiap di setiap komunitas sosial yang ada dan dalam pemerintahan. I'll just give one modern example of amazing transformation. Ya, saya akan berikan satu contoh modern yang ada terjadi dalam transformasi ini. The country of Latvia is in the northeast part of Europe. Saudara, ada negara yang namanya Latvia, saudara, itu ada di bagian utara, saudara. I went there teaching a lot back in the 1990s, Saudara, saya banyak mengajar di tahun kurang lebih 1996, early 90-an. 2000s. And again, just a lot of teaching in the churches. Dan saya banyak mengajar di gereja-gereja. And what happened was that finally, after learning about government and other spheres, Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi setelah mereka belajar tentang pemerintahan dan juga the guru-guru? Christians there in Latvia said, we need to get involved in politics. Orang Kristen di Latvia, saudara, kemudian berkata, oh, kita ini perlu terlibat di dalam politik lebih They lanjut. never really did that before. Karena sebelumnya mereka nggak pernah melakukan So itu. they started a new political
together. untuk bisa bekerja dan memilih bersama-sama. And they shocked the country. Dan mereka mengejutkan negara In the ini. next election, Saudara, karena di pemilu they're berikutnya, a brand new party. saudara, ini partai yang Got the baru, most votes. tapi pemilihnya paling banyak, saudara. And being a parliamentary kind of system, that meant Dan kemudian masuk dalam parlemen, sistem they parlemen. could appoint the government, form the government. Dan mereka ditunjuk untuk membentuk di dalam So pemerintahan. they appointed a Christian prime minister. Jadi di sana ditunjuk saudara Perdana Menteri Kristen That's like their president. seperti presidennya Perdana Menteri. And every government minister, Dan every kemudian department. menteri-menteri dalam setiap departemen. And then they asked me to come back and give them some advice. Dan kemudian saudara, mereka ini undang saya kembali untuk kasih nasihat-nasihat This lain. is a picture when I was meeting with the government. Nah ini saudara adalah foto pada waktu saya bertemu dengan So pemerintahan di around this Latvia. table is the prime minister here on the right, Saudara, yang di sebelah kanan ini adalah Perdana Menteri. and the head of every ministry of the government ministry. Dan di situ semua kumpul para menteri-menteri di dalam pemerintahan itu. Everyone a Christian. Dan semuanya Kristen. The whole government led by Christians. Seluruh pemerintahan dipimpin oleh Kristen. Amazing. Luar biasa, saudara. Haleluya. Incredible. Luar biasa menakjubkan. And they began to bring reformation in their public policy. Dan mereka kemudian mulai membawa reformasi untuk kebijakan-kebijakan umum. In the midst of Europe, a great light, a testimony of what a godly nation Dan di is. situ saudara di Eropa, saudara membawa sebuah kesaksian yang terang bagaimana Tuhan ada di I sana. can tell you many more stories like Saya this. sebetulnya bisa ceritakan banyak cerita This is kesaksian. happening all over the world. Dan ini terjadi di seluruh dunia. You wouldn't know it if you just read typical news. Saudara nggak akan saudara bisa tahu kalau saudara hanya baca berita-berita yang But I'm biasa. privileged to know most of the Christians that God is raising up in these Tapi places all over the world. Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa ketemu dengan orang Kristen yang Tuhan bangkitkan It's di seluruh dunia. happening now like never before in world history. Dan ini memang sedang terjadi sekarang, bahkan seperti God belum is pernah raising terjadi up, sebelumnya di dalam God sejarah. is raising up Christians to serve in their governments. Tuhan membangkitkan orang Kristen untuk melayani di dalam They're pemerintahan. starting to change the nation. Dan mereka mulai mengubah bangsa. Hallelujah. Give God Haleluya, the berikan glory. kemuliaan bagi Tuhan, saudara. So in the last 10 minutes I have, Oke, dengan waktu 10 menit terakhir ini, I want to make a very important point. saya ingin berikan sebuah poin yang sangat penting. These 7 mountains, these 7 key spheres of society, Saudara, 7 gunung ini, 7 kunci gunung yang sangat utama it's so bagi important that we masyarakat. get good leaders into those Itu positions. sangat penting untuk kita bisa memberikan pemimpin-pemimpin yang baik di posisi-posisi itu. But that's not the end. Tapi itu bukan ujung atau bukan akhirnya. What we also need Dan apa yang perlu juga kita is butuhkan, then measurable goals once we have that kind of influence. jadi sebetulnya kita butuh sebuah tujuan yang terukur setelah kita bisa punya pengaruhnya. We need a strategy, Kita butuh strategi, an agenda juga agenda-agenda that we work on together. yang bisa kita kerjakan bersama-sama. This is a huge part of what I'm doing around the world now. Dan ini adalah bagian yang besar yang saya sedang kerjakan di seluruh dunia saat ini. I've been gathering Christian leaders from many nations to come together in a private way to develop an agenda for the nations around the world. Saya sudah mengumpulkan para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin dunia dengan pertemuan yang sangat secret, saudara, untuk bisa membicarakan agenda-agenda yang dilakukan untuk dunia. You know, the world leaders already do this. Saudara, pemimpin dunia sudah lakukan ini. The global elites, they meet at the United Nations. Saudara, global elit, saudara, bertemu di Amerika. Have you ever heard of the UN, the 2030 agenda? Saudara sudah pernah dengar di PBB, saudara, agenda 2030 agenda? That's the 2030 agenda ya. Saudara mungkin ada yang pernah dengar ini? And they developed their 17 sustainable development goals. Mungkin mereka juga sudah berikan sebuah tujuan-tujuan yang berkembang secara 70 tujuan. Those are things that sound good, Dan semua hal itu kedengarannya baik. but when you get into the details, Tapi saat saudara mulai masuk ke detailnya, because most of these are not Christians that are developing these goals, karena kebanyakan dari mereka ini bukan orang Kristen yang you mengembangkan tujuan ini. realize their ideas of solutions are actually undermining
God's kingdom solutions and God's kingdom institutions. Nah, saudara, kalau saudara lihat, saudara akan melihat bahwa ide-ide mereka itu ada di bawah tujuan dari Tuhan atau solusi dari Tuhan. That promote gender ideology or all kinds of crazy things. Mereka tidak ada di situ, saudara, karena mereka mempromosikan agenda-agenda yang lainnya. And use their power, Dan mereka pakai kekuasaan economic mereka. power, Mereka pakai kuasa ekonomi mereka. diplomatic power, Mereka pakai kekuasaan diplomatis social mereka. media power, Mereka pakai kekuatan to sosial media pressure government leaders all over the world untuk memberi tekanan kepada para pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. to accept their agenda. Supaya apa, saudara? Untuk menerima And agenda mereka. usually these government leaders, these national leaders, don't have an alternative. Dan kebanyakan para pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan sudah nggak punya alternatif atau pilihan lain. If they want from that funding from the World Bank for their infrastructure, they have to accept these other kinds of policies Karena to get it. kalau mereka ingin mendapatkan bantuan atau pinjaman dari Bank Dunia, ya harus terima kebijakan-kebijakan itu. Mereka nggak punya pilihan lain. So we need to create alternatives. Jadi kita perlu untuk menciptakan alternatif. Alternatives to the World Economic Forum and its Great Reset. Alternatif untuk bisa membangun sebuah ekonomi dunia yang butuh sebuah research yang besar. Christians of high influence Kita butuh kekristenan untuk memberikan influence atau dampak yang tinggi, on a besar, measurable strategic plan. yang bisa bekerja dengan rencana strategi yang terukur. I want to go back to something I mentioned yesterday. Saya ingin kembali dengan sesuatu yang sudah saya sebutkan kemarin, When saudara. Jesus gave the Great Commission, Pada waktu Yesus memberikan amanat agung, He said, "Go disciple the nations." dikatakan pergilah jadikanlah murid. Then He spoke about signs that we should look and expect to see. Dia berbicara mengenai tanda-tanda yang perlu harus kita lihat. The language He uses is very figurative, symbolic language. Saudara, bahasa yang dipakai oleh Yesus adalah bahasa simbolik, saudara. But I believe that each sign represents, if we go back and see how it's used in the Old Testament, it represents some aspect of transformation in society. Tetapi kalau saudara bisa lihat lebih dalam lagi apa yang dikatakan oleh Yesus itu kembali ke perjanjian lama, itu ada aspek-aspek yang harus dikalahkan melalui hal ini. Like casting demons out of nations means we got to deal with the spiritual problems. Seperti mengusir setan itu sebetulnya kita harus berurusan dengan masalah spiritual. Stopping the bad languages and getting the world to think and speak in new ways, different from the world. This is intellectual. Berbicara dalam bahasa baru mereka itu masalah intelektual, bagaimana menghentikan perkataan-perkataan yang buruk. Taking up serpents is political transformation. Ambil ular mereka itu sebetulnya masalah politik. Each of these have a connected Old Testament story. Saudara, semua disebutkan oleh Tuhan Yesus itu ada hubungannya dengan kisah di perjanjian Like for lama. example, Sebagai contoh, when God revealed Himself in the burning bush to Moses, pada waktu Allah menyatakan dirinya kepada Musa di semak-semak yang terbakar, God brought up to Moses a political problem. Tuhan itu membawa kepada Musa masalah What politik. was the political problem? Saudara tahu apa itu masalah politik yang dihadapi oleh Musa? God's people were enslaved to this powerful political ruler named Pharaoh. Saudara, bahwa di waktu itu umat Allah bangsa Israel ada dalam perbudakan Firaun. And so God said to Moses, I'm going to send you to Pharaoh Jadi akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, aku akan utus engkau kepada Firaun to confront this political problem. untuk menghadapi masalah politik And ini. when Moses heard this, Moses had a lot of fear, a lot of doubt. Pada waktu Musa dengar perintah ini, banyak ketakutan di dalam. Moses already fled from Pharaoh many years before Pharaoh was trying to kill him. Saudara, Musa itu sudah lari dari Firaun berpuluh tahun yang lalu karena Firaun berusaha untuk membunuh Musa. So God helps Moses at this moment. Dan Tuhan menolong God Musa dalam asks, what's in your hand? Tuhan taruh tongkat di tangannya He said, like a shepherd's staff. seperti tongkat gembala. God said, throw it on the ground. Tuhan katakan lempar itu ke And when he tanah. did, Pada waktu dia it lempar says it turned into what? saudara, tongkat itu berubah menjadi apa? Saudara tahu? Serpent. And it says Moses was afraid of it. Dan Musa takut, saudara. So, but then God spoke to him again. Dan kemudian Tuhan ngomong lagi kepada Musa, Don't be afraid, don't stay back. Stretch forth your hand and take up the serpent. jangan takut, ambil lagi tongkat itu, ambil ular itu. And when Moses did it, it became a rod in his hand. Pada waktu Musa ambil ular itu, pada waktu And di so then tangannya God berubah said to menjadi him, tongkat. Dan now Tuhan go to berkata, Pharaoh. Tuhan berkata, sekarang pergilah ke I will Firaun, be with you. maka akan menyertai. Moses learned at that moment Dan Musa belajar di masa that itu, God can protect him from that serpent on the ground. kalau
dari ular yang ada di kanan, God could also protect him from the real serpent he was afraid of. maka Tuhan akan menjaga dia dari ular sesungguhnya yang dia takuti, saudara. The political leader, Pharaoh. Pemimpin politik yaitu Firaun. You may not realize this, but the very crown on the head of Pharaoh was a big serpent head. Saudara mungkin bisa membayangkan yang ada di kepala Firaun, mahkotanya itu berbentuk ular. So, this was the story that I think Jesus was connecting this mission. Nah, saudara, kisah ini sebetulnya Yesus sedang mengkoneksi He's misinya telling ini. to his disciples, Dia sedang berusaha mengatakan kepada go disciple murid-muridnya, Indonesia. pergi muridkanlah bangsa And Indonesia. here's another sign. Look, if you see this happening, Nah, ini juga tanda lainnya jika saudara lihat when ini you start terjadi. taking up serpents, Saat saudara mulai ambil kalahkan you know ular you're on the itu, right track bahwa saudara tahu bahwa saudara ada di jalur to yang benar, transform your nation. yaitu untuk apa? Mentransformasi bangsa So saudara. that means going into the political arena like Moses. Jadi artinya adalah masuk pada arena politik seperti yang dilakukan oleh Musa. The fourth one is Yang keempat adalah dealing with economic corruption, saudara berhubungan dengan masalah ekonomi, masalah korupsi, drinking deadly things, minum racun yang mematikan, making money menghasilkan uang without corruption. dengan tanpa This, korupsi. I don't have enough time to explain. Moses explained it Ya. himself. Saudara, saya nggak punya waktu, tapi Musa sudah menjelaskan dengan jelas. All of these are much more in-depth Ya, explained. kalau saudara ingin ada Five buku ini books, sudah one on menjelaskan each of lebih these dalam signs. lagi saudara di setiap tanda-tanda Anyway, itu. the fifth one is Yang kelima adalah healing the sick nations, menyembuhkan bangsa yang sakit. which we already talked about, like in Yang sudah what kita happened in South bicarakan, Africa. yang sudah terjadi di Afrika Selatan, saudara. So, I'm out of time. Ya, sudah habis waktunya ternyata. Let me, please, 5 more minutes if I may have. 5 menit boleh Bapak Ibu? Okay. Let me try to land this out. Karena ini coba mendaratkan pesawatnya ini saudara ya. Mau landing dulu saudara. Each of these 5 signs Jesus mentioned Nah saudara, 5 tanda yang sudah Yesus sebutkan tadi are categories of national transformation. itu dikategorikan sebagai transformasi nasional. In each of these books, one for each sign, Nah, setiap buku ini ada satu tanda, setiap buku satu tanda. I identified 3 best practices Saya mengidentifikasi ada 3 hal praktikal yang terbaik that Christians throughout history, when they've done these things, they change that area of society. bahwa orang Kristen pada waktu dia belajar melalui sejarah, kalau dia lakukan 3 hal ini maka akan mengubah komunitas atau So masyarakatnya. you see on this chart we have 5 categories. This first circle here. Saudara bisa melihat di sini saudara bagian ini ada 5 kategori And yang then- ada setengah lingkaran. And then under each category, 3 best practices. Nah, kemudian di setiap kategori ada 3 praktikal yang terbaik yang bisa dilakukan. And we've also worked because under each of those, there's other indicators, other lesser, and many other kinds of smaller indicators. Ya, dari setelah tiga hal ini nanti di kepanjangannya sebetulnya ada indikator-indikator lain yang perlu dilakukan, perlu dilihat. My organization has created tools for helping your nation, Nah, your organisasi city, saya menciptakan alat untuk menolong bangsa to saudara start to evaluate and measure where you stand on whether you're a healthy nation in God's eyes or you're not. untuk bisa mulai menolong saudara di mana posisi saudara, apakah bangsa saudara ini bangsa yang sehat atau tidak. And after you do an evaluation, you can begin to bring a strategy. Dan setelah ada evaluasinya baru kita bawa strateginya apa yang harus kita lakukan. So this is what these books are about really becoming very practical Jadi buku ini berbicara mengenai hal yang sangat praktikal. and developing a movement. Kemudian mengembangkan sebuah pergerakan. A strong transformation movement has 5 stages. Nah, untuk ada sebuah transformasi yang kuat, itu ada 5 hal yang Recruit berlaku. more people, Yaitu apa saudara? Kita harus rekrut orang lebih banyak. Kita latih mereka. connect them together into teams, Kita bawa mereka berjejaring ada then, dalam satu tim. put them to work, develop a strategy, Saudara kemudian mengembangkan mereka dalam pekerjaan yang ada strateginya. and then execute the strategy. Kemudian kita kerjakan, selesaikan strategi. So kind of here in a way it kind of shows that put these 2 things together. Nah, hal ini saudara kita lakukan semua, kumpulkan jadi Taking satu. the 5 major
nation looks like. Ya, jadi ini kategori 5 kategori negara itu disebut sehat itu seperti apa? With the best practices, and then you begin to develop your movements in each of those mountains. Jadi saudara, di setiap praktekkan hal ini, saudara step-step ini, saudara lakukan dan kemudian saudara akan bisa masuk bergerak ke dalam sebuah kegerakan yang sehat atau transformasi yang sehat. I just want to end by just talking about my ministry. This is what we exist to do to help Christians be successful like you want to be. Yeah. All over the world we're doing Dan this. kemudian saudara, sebagai akhir dari ini saya ingin ceritakan bahwa yang kami lakukan dalam pelayanan adalah menolong saudara-saudara juga negara bangsa-bangsa yang lain untuk bisa berkembang. Our Global Transformation Network, and then our institute that does in-depth kind of resources and Ada training. Global Transformation Network dan juga institut saudara. Institut ini adalah untuk melatih para pemimpin-pemimpin Kristen. Our institute, I mean, you can go online and see it's in English only, but yeah, you can see what we have there. Saudara bisa nanti lihat intip saudara di network di institut ini saudara meskipun dalam bahasa Inggris saudara bisa lihat di sana. I would love to see maybe us help many of you saying, let's start to get some training together, work as a study group, as a movement, start getting on the same page. Ya, saya ingin kita bisa bergerak bersama-sama dan berkata, ayo aku kepingin belajar dan kita bisa bergerak di halaman yang sama, di tempat yang Our sama. basic first level course will help do that if you're interested. Dasar kami saudara di level pertama ini bisa menolong saudara semua It untuk can mengerjakan be done individually online. It's all there. dan bisa by video. dilakukan secara online saudara secara individu. But I want to serve what's happening here, so we could do a special live kind of course Yeah. for you here in your city. Tetapi saya secara pribadi ingin terlibat saudara ada di dalam hal ini di kota saudara ini. So again, our level 1 course kind of uses this basic book, which is on the flash drive. Ya, sekali lagi saya jelaskan saudara di level pertama ada buku latihan ini saudara yang saudara bisa dapatkan di depan. And our level 2 course, which is the best practices, Kemudian level kedua saudara bisa dapatkan ini. again, it uses these other 5 books. Saudara bisa dapatkan 5 buku ini. And again, they are all in Bahasa, all these things in Bahasa on the flash drive at the table. Semuanya ada di dalam bahasa Indonesia dalam bentuk And prestis. so 6 books in Bahasa, 6 in English are there too. Jadi 6 buku dalam bahasa Indonesia, 6 buku dalam And bahasa Inggris. all of my slides that I'm teaching from Semua are on the slide flash drive. saya dalam mengajar ada di But prestis itu. many more slides that I didn't have time to teach from. Tapi banyak slide yang belum bisa diajarkan karena belum ada waktunya saudara. Here's my dream. Ya, dan ini adalah menjadi mimpi saya. 2033. Tahun 2033. That will be the 2000th anniversary of the resurrection of Jesus Christ. Saudara akan menjadi perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang ke-2000 tahun. My dream Dan jadi mimpi saya is to try to build a global consensus adalah untuk membangun sebuah konsensus global with Christian leaders from nations all over the world. dengan para pemimpin-pemimpin Kristen di seluruh dunia Practical, measurable, strategic plan yang punya rencana strategik yang terencana, that we're yang working on terukur, together yang mau bekerja sama in each nation, di setiap bangsa, and helping each other nation to nation. kemudian saling membantu satu bangsa kepada bangsa yang lain. If we can develop a consensus, Kalau kita bisa mengembangkan konsensus ini, we'll have a kingdom plan for the nation. maka kita punya sebuah rencana kerajaan bagi bangsa. And I hope to gather many of these leaders in Israel. Dan saya bisa berharap saudara banyak para pemimpin bergabung di And Israel. if Christ has not returned yet, Dan kalau Kristus belum datang kembali, we'll dedicate this plan maka kita dedikasikan rencana ini for His glory. untuk kemuliaan We'll Tuhan. finally say, Jesus. Kita bisa berkata Yesus. We'll be able to say, Jesus, Kita akan berkata Yesus. when you rose from the dead, Saat Engkau bangkit dari you told kematian, us to go disciple the untuk nations. berkata kepada kami untuk memulihkan bangsa-bangsa. We didn't do it very well up till now, Kami belum melakukannya dengan sangat baik but sekarang. we're finally serious. Tapi akhirnya kami serius. And we now ask for your anointing upon Dan us sekarang kami minta urapan turun to atas work kami. in unity
that the nations will bring you glory untuk bisa bekerja dalam kesatuan untuk membawa bangsa-bangsa masuk dalam kemuliaan until you return. dan sampai engkau datang kembali. Hallelujah. Haleluya. If you're interested in any of these resources, you can get the flash drive before you leave. Thank you. God bless you. Ya, kalau saudara tertarik, saudara bisa dapatkan flash disk. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kita kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Thank you, Pastor. Sebagai bentuk respon atas setiap firman, pengajaran, dan strategi yang telah dibagikan sepanjang konferensi ini, kini kita akan bersama-sama masuk dalam momen doa pemutusan. Menyerahkan diri dan panggilan kita untuk menjadi terang dan garam di tengah kota serta di 7 gunung pengaruh. Kami mengundang dengan hormat para pembicara yang Tuhan pakai sepanjang konferensi ini untuk maju ke depan dan bersama-sama memimpin di dalam doa pemutusan. Kami undang sekali lagi Pastor Mark Bellis dan Pastor Stella, Ibu Pendeta Ona Tahapari, Bapak Michael Hutagalung, Bapak Wesley Parapan, Ibu Dr. Stefani Pamau, Bapak Dr. Paran Bagionoto, Ibu Profesor Dr. Frida Mangunsong Siahaan, Bapak Filio Nyoto Handoko, Bapak Wiryawan Arya, dan Ibu Erfonita Chandra. Mari kita buka hati dan bersatu dalam roh untuk menerima pengutusan ilahi agar hidup kita berdampak nyata bagi kota, bangsa, dan generasi. Saya jemput, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Syukur untuk setiap rencana dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri ini. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh semua ini. Bagi bangsa ini kami berdiri, bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Let's cry out to God right now. Mari saat ini kita berseru pada Tuhan. The nations Bangsa-bangsa are Christ's inheritance. adalah warisan Allah. The Father said, Allah Bapa berkata, I will give you the nations as your Aku inheritance. akan berikan kepadamu bangsa-bangsa sebagai warisan. Indonesia belongs to Jesus. Indonesia milik Yesus. This city belongs to Dan Jesus. kota ini milik Yesus. But the devil has corrupted and blocked God's purposes. Iblis sudah merusak dan menghalangi rencana Tuhan. Not because the devil's more powerful. Bukan karena iblis itu It's lebih just that we've not stepped forward to do our job. tetapi karena kita tidak melangkah maju untuk melakukan tugas kita. So I want us to now respond. Jadi hari ini saya ingin saudara semua merespon
We've heard God speaking. Kita sudah mendengar Tuhan berbicara Many speakers here. melalui para pembicara yang ada di sini. And He's touched your hearts. Jadi mereka sudah menjamah, menyentuh hatimu. And now let's just pray. Dan mari hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Father, here we are. Bapa, inilah kami. Send us. Utuslah kami. Send me. Utuslah aku. Lord, I want to be used by you Tuhan, aku ingin kau pakai to bless this city, untuk memberkati kota ini, to bless this nation. untuk memberkati bangsa ini. And so, Father, here we are. Oleh karena itu, Bapa, inilah kami. We ask you for wisdom and revelation. Kami minta kepadamu hikmat dan We ask you pengetahuan. for divine strategy. Berikan kepada kami strategi ilahi. We ask you to teach us, equip us, Kami minta kau ajari kami, perlengkapi kami, so that we'll know what to do. supaya kami semua tahu apa yang harus kami lakukan. We right now declare in Jesus' name Kami saat ini nyatakan di dalam nama that Yesus Jesus Christ is Lord. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Let's say it together out loud. Mari saudara katakan bersama-sama dengan keras di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Katakan bersama-sama. Jesus Christ is Lord. Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan itu sama-sama. And Father, we ask your blessing Ya Bapa, kami minta berkat-Mu on the works of the hands of those who are here on this stage. Saudara, Tuhan kami minta berkat